bahwa ada orang yang sedang kerasukan di dalam rumah ini. Saya pun masuk ke dalam dan benar, saat itu saya melihat ada seorang wanita yang sedang dirasuki oleh setan. Saya pun mencoba menawarkan mereka untuk mendoakan perempuan ini. Shalom, perkenalkan nama saya Juan Rolando Tempone. Saya berasal dari Manado dan saya adalah misionaris angkatan yang ke-29. Ladang penginjilan saya adalah Desa Kulidawa dan juga Desa Parorajaya yang terletak di Provinsi Sulawesi Tenggara, Kabupaten Muna. Di dalam kedua tempat ini, Tuhan dapat membuat saya merasakan bagaimana merasakan kuasa-Nya ketika saya melayaninya. Banyak hal yang Dia buat ketika saya melayani Dia di tempat ini. Mulai dari hal pengorbanan, penyangkalan diri, dan juga menghadapi kuasa kegelapan. Ada salah satu pengalaman yang membuat saya dapat dikuatkan menjadi seorang muda ketika saya menjalani kehidupan saya dan ketika saya melayani Tuhan di dalam ladang penginjilan. Pada waktu itu, saya sedang berpuasa selama 3 hari, dari hari Rabu sampai hari Jumat. Dan saat itu saya baru pulang dari melawat, dan ketika saya sementara di jalan untuk pulang, saya merasakan sesuatu hal yang aneh ketika saya melihat satu rumah yang dipenuhi oleh orang banyak di sana. Ada suatu bisikan yang membuat saya harus pergi ke tempat itu, dan saya yakin bahwa itu adalah bisikan dari Roh Kudus. Saya pun pergi ke sana. Ketika saya tiba di sana, banyak sekali orang-orang yang memenuhi tempat itu. Dan saya bertanya kepada salah satu orang yang ada di rumah itu, apakah yang sedang terjadi di tempat ini? Dan orang itu mengatakan bahwa ada seorang wanita yang sedang kerasukan setan. Saya tidak mempercayai hal itu karena pada saat itu saya melihat di dalam rumah itu ada orang-orang yang sementara membuat makanan. Bagaimana mungkin ketika orang sedang kerasukan setan dan saat itu di dalam saat yang sama di dalam rumah itu orang-orang sedang membuat makanan? Ini suatu hal yang tidak masuk akal. Tetapi saya mau mencoba, mau mengetahui apakah benar bahwa ada orang yang sedang kerasukan di dalam rumah ini. Saya pun masuk ke dalam dan benar, saat itu saya melihat ada seorang wanita yang sedang dirasuki oleh setan. Saya bertanya kepada Tuhan, apa yang harus saya lakukan ketika saya ada di situ? Saya bertanya-tanya kepada Tuhan di dalam hati, supaya di mana Tuhan dapat melihat bagaimana kebutuhan dari saya saat itu untuk dapat menyaksikan bahwa Tuhan yang saya sembah ini adalah Tuhan yang hebat, dan menyatakan kepada orang-orang yang ada di situ bahwa Tuhan sangat mempunyai kuasa yang besar. Saya pun mencoba menawarkan mereka untuk mendoakan perempuan ini, dan puji Tuhan, mereka mengizinkan saya untuk mendoakan mereka. Saya sempat mengkhawatirkan hal ini karena ada oknum-oknum dari para masyarakat yang tidak menyukai pelayanan dari para misionaris. Dan saya pun mengajak mereka bernyanyi dan mengajak mereka berdoa bersama-sama. Pada saat itu, lagu yang kami nyanyikan adalah Banyak Berdoa, Banyak Kuasa. Ketika kami sedang bernyanyi bersama-sama, ada suatu suara yang mengikuti saya bernyanyi. Ada suatu suara yang seperti anak kecil yang menyanyikan lagu ini. Dan saya tidak tahu siapa yang mengikuti saya menyanyikan lagu ini pada saat itu. Ketika kami selesai menyanyikan lagu ini dan juga berdoa, tidak ada hal yang terjadi. Saya melihat tidak ada yang berubah dari situasi saat itu. Saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan, saya memohon kepada Tuhan akan kuasa Tuhan, dan biarlah kuasa Tuhan
dapat terlihat di tempat ini dan bahkan menjadi saksi bagi tempat ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan saya pun mengajak mereka kembali untuk berdoa bersama-sama. Ketika selesai berdoa, tidak ada yang terjadi. Tidak ada yang mengubah situasi di tempat itu. Saya merasa bingung dan saya bertanya-tanya kepada Tuhan. Dan pada saat itu, saya mulai mengeluarkan Alkitab saya dan saya membacakan cerita di mana Tuhan mengusir setan dari orang Gerasa. Ketika saya sementara membacakan cerita ini, perempuan tersebut dia berteriak dan juga merontak. Dan saya mulai merasakan bahwa Tuhan sementara menyertai kami saat itu. Dan bahkan dia akan menunjukkan kuasanya saat itu. Dan saya pun mengajak mereka untuk berdoa. Ketika sedang berdoa, perempuan ini dia menari pada waktu itu dan dia tersenyum kepada saya. Dan pada waktu yang bersamaan dia menangis. Dan ketika kami selesai berdoa, dia pingsan. Dan saya mulai juga bertanya kepada Tuhan. Saya terus bertanya kepada Tuhan, apakah yang Engkau akan tunjukkan saat ini kepada kami, kepada saya, tentang rencana Tuhan saat ini. Ketika selesai berdoa, tidak ada juga yang mengubah situasi. Saya tidak melihat ada perubahan ketika saya selesai berdoa bersama-sama dengan mereka pada waktu itu. Dan ketika wanita itu sementara pingsan, ia terbangun. Dan ia mengatakan bahwa, kenapa banyak orang di tempat ini? Dan saya pun bertanya, kenapa dia mengatakan hal itu? Dan saya tidak yakin benar bahwa dia telah sadar sepenuhnya. Dan suatu mujizat terjadi di sana. Ketika saat itu dia mulai merasakan sakit di tubuhnya. Dan saya tahu ini akibat ketika orang-orang menahan dia ketika dia sementara merontak pada waktu itu. Dia mulai merasakan sakit-sakit di seluruh tubuhnya. Dan saat itu dia muntah. Ketika dia muntah, muntah yang dikeluarkan bercampur-campur warnanya. Dan saya berterima kasih kepada Tuhan waktu itu, bahwa Tuhan telah menyertai saya, dan kuasa Tuhan yang sangat besar itu menjadi saksi di tempat itu, bahwa hal itu akan menunjukkan Tuhan mempunyai kuasa yang sangat besar. Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang dahsyat dan Tuhan yang benar. Dan saya mengajak mereka untuk berdoa sekali lagi untuk mengucap syukur kepada Tuhan ketika Dia telah menyertai kita saat itu. Dan saya berucap syukur kepada Tuhan atas pengalaman yang sangat indah ketika saya melayani Tuhan di dalam ladang penginjilan. Dan juga di akhir pelayanan, Tuhan mengurniakan kepada saya dapat membuat saya merasakan pengalaman untuk memenangkan jiwa. Ada jiwa yang dapat datang, yang dapat dipersembahkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Ada satu ayat yang menguatkan saya, yang membuat saya termotivasi ketika saya melayani, yaitu di dalam Yesaya 41 ayatnya yang ke-10, yang mengatakan, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan engkau dan bahkan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Dan di dalam Yakobus 4 ayat 7 mengatakan, tunduklah kepada Tuhan dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Ajakan saya kepada saudara-saudara, marilah kita turut merasakan bagaimana kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita, kalau kita mau sungguh-sungguh datang kepadanya, berpuasa dan berdoa. Karena janji Tuhan kepada kita, ketika kita datang kepadanya dan berserah penuh di dalam tangannya, maka Dia akan membuat kita merasakan bagaimana berjalan bersama dengannya, dengan kuasanya yang sangat besar. Saat itu saudara, ketika kami sampai, kami mulai mengunjungi bangunan gereja, dan yang kami temui di dalam gedung gereja ada 8 ekor babi. Saya cukup terkejut dan partner juga cukup kaget pada waktu itu,